Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK sudah lengkap dan tak sulit pembuktiannya. Apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK soal syarat peserta Pilpres? Jimli meminta publik menunggu putusan pekan depan. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir? Nah, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah, ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Hari ini menjadi kesempatan terakhir Majelis Kehormatan MK memeriksa dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan usia Capres dan Cawapres. Jumat pagi, Ketua MK Anwar Usman diperiksa kembali untuk kali kedua, sekaligus jadi orang terakhir yang diperiksa. Dari 9 Hakim MK, Anwar Usman adalah Hakim MK yang paling banyak dilaporkan soal pelanggaran etik. Dan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat. Anwar mengaku siap dengan segala putusan Majelis Kehormatan MK. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dari Ahmad juga ada putusannya atau hasil dari pihak hasil laporan musyawarah. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan segera merumuskan putusan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya. Baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Apalagi kita udah lihat CCTV, segala macam surat menyurat, kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal. Dalam sidang MK sebelumnya terungkap sejumlah kejanggalan. Pemohon dari PBHI, Julius Ibrani, menemukan bukti dokumen perbaikan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres tidak ditandatangani, baik oleh pemohon, Almas Sakibiru maupun kuasa hukumnya. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia. Majelis MK juga telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV terkait kejanggalan penarikan gugatan Almas Sakibiru yang diajukan kembali ke MK. Melalui kuasa hukumnya, Almas Sakibiru menanggapi soal dokumen perbaikan perkara yang tidak bertanda tangan. Menurut Arif Sahudi, secara administratif tidak ada masalah karena persidangan berlangsung online sedangkan berkas dikirim daring. Bahwa sidang ini sidang online sejak mendaftar sampai putusan. Artinya apa? Seluruh pemberkasannya lewat, hard copy-nya dikirim lewat pos, berkasnya dikirim lewat email. Secara administrasi tidak ada masalah. Itu yang di luar itu adalah pasti yang buat. Kan tidak mungkin ada tanda tangan. Majelis Kehormatan MK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran Hakim MK pada 7 November mendatang, atau sehari sebelum batas waktu pengusulan pasangan calon pengganti Capres dan Cawapres. Tetapi, apakah putusan MK akan memengaruhi putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres? Jimli meminta publik menunggu putusan dibacakan. Itulah salah satu yang ditunggu-tunggu.
Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Majelis Kehormatan MK dibentuk guna menindaklanjuti banyaknya laporan soal dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Salah satu poin pelaporan adalah soal konflik of interest pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 soal syarat batas usia capres-cawapres. Putusan tersebut membolehkan capres atau cawapres di bawah usia 40 tahun maju pilpres, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap menjadi jalan pintas bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, melenggang ke arena pilpres. Diketahui, Gibran adalah keponakan Anwar Usman, Ketua MK. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Al-Sidiki menyatakan bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan segera merumuskan putusan. Namun apakah putusan MK nantinya dapat memengaruhi putusan MK soal batas usia peserta Pilpres? Kita bahas bersama Arif Saudi, kuasa hukum Almas Sakibiru yang masih coba kami hubungi sebagai penggugat batas usia Capres-Cawapres, dan sudah bergabung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bung Refli. Selamat malam Priska. Kalau Bung Refli lihat bagaimana progresnya ini, ada dugaan beberapa kebohongan dan juga kecurigaan, dan bahkan Ketua MK bilang bahwa buktinya lengkap, kasus tak sulit dibuktikan. Apa artinya? Ya, kalau kita lihat ya secara sepintas saja membaca dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, itu terlihat betul kan bagaimana putusan ini tidak dicapai dengan sebuah tata kelola pengambilan putusan yang baik kan. Karena tanggal 19 substansinya sudah ditolak 19 September, tiba-tiba tanggal 21 September permohonan yang sama, kalau tidak salah tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan ya, hanya pemeriksaan pendahuluan, kemudian perbaikan permohonan dan langsung putusan, itu tiba-tiba dikabulkan. Padahal substansinya sama. Karena penolakan di dalam permohonan sebelumnya itu kan mengatakan bahwa kan minta kalau di bawah 40 tahun tapi pernah sebagai penyelenggara negara, maka dibolehkan. Lalu kata hakim enggak, itu adalah open legal policy, kebijakan DPR, dan justru memunculkan ketidakpastian hukum kalau ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Padahal kita tahu yang namanya penyelenggara negara itu ya termasuk bupati, wali kota, gubernur kan, kepala daerah itu penyelenggara negara. Kenapa dalam konteks permohonan beberapa kepala daerah termasuk wakil gubernur Jatim itu ditolak, tiba-tiba Almas Sakibiru yang sama sekali nanti correct me kalau saya keliru, tidak pernah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan, sekali lagi pemeriksaan persidangan itu tiba-tiba dikabulkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan Hakim Konstitusi Saldi Isra kan mengatakan dia heran katanya, bingung, sebingung-bingungnya karena cepat sekali perubahan MK itu dalam cepat. Ya. Kalaupun ada sanksi etik, ini seperti apa konsekuensi hukumnya untuk hakim yang melanggar kalau nantinya terbukti? Oke, saya berharap sanksi etiknya ini menurut saya untuk Anwar Usman harusnya pemberhentian. Soal hormat dan tidak hormat itu soal lain ya, tapi pemberhentian. Kenapa begitu? Karena Anwar Usman itu memiliki konflik kepentingan yang permanen sifatnya. Karena sebagai ipar presiden, dia kan selalu bersidang untuk melakukan pengujian undang-undang. Kita tahu bahwa pengujian undang-undang itu salah satu pihaknya adalah presiden. Kan begitu? Sehingga dia selalu berada dalam konflik of interest. Apalagi nanti kalau dia menyidangkan sengketa hasil pilpres dan pilek. Itu konflik of interest-nya akan terjadi juga. Karena itu menurut saya Anwar Usman, Ketua MK harus diberhentikan. Saya kira itu tuntutan minimal yang harus kita desakkan kepada Majelis Kehormatan. Nah,
maksimalnya ya 99-nya diberhentikan, walaupun agak berat dalam konteks ini. Tetapi kita sudah buktikan bahwa 9 orang itu sama sekali tidak independen ya di dalam memutuskan sengketa. Ya kalau misalnya ukurannya presidensial threshold, 2 lah yang independen, 7 tidak independen. Padahal kita tahu bahwa pangkal soal bagaimana oligarki mengendalikan pilpres dan lain sebagainya adalah menerapkan presidensial threshold. Oke, kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi ini, izin saya potong dulu. Untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan termasuk baru di publik. Dan sebenarnya ukuran melanggar etik, tidak melanggar etiknya itu seperti apa? Bisa mengawasi secara clear-nya begitu, Bung Refli? Waduh, kalau kita bicara tentang melanggar etik tuh konflik of interest itu pelanggaran etika yang luar biasa. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan kalau ditemukan konflik of interest dalam pengambilan sebuah putusan hakim, maka putusan itu dinyatakan tidak sah. Dan terhadap hakim yang bersangkutan diberikan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Tentu melalui majelis kehormatan. Kemudian perkara yang bersangkutan itu diperiksa kembali oleh majelis hakim yang berbeda. Karena itulah kalau kita baca misalnya tuntutan Denny Indrayana kan memberikan skenario. Salah satunya adalah setelah hakim konstitusi diganti, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 itu nanti kita lihat, maka hakim konstitusi yang baru inilah yang kemudian menyidangkan kembali kasus tersebut. Nah kalau seandainya dia mau pakai putusan yang cepat, maka posisinya kan 4-4 kalau seandainya yang diberhentikan cuma ketua MK. 4-4 berarti permohonan akan ditolak. Karena ketua sidangnya adalah wakil ketua MK yang dalam konteks ini menolak permohonan. Jadi itu konsekuensinya dan saya berharap bahwa MK tegas. Jangan seperti Dewan Pengawas KPK atau Majelis Kehormatan masa lalu yang hanya berani memberikan peringatan. Termasuk juga DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang hanya memberikan peringatan kepada pelanggaran yang luar biasa substantifnya oleh Ketua KPU misalnya. Oke, to make it clear, Bung Refli, jadi kalau ditanya sejauh mana putusan etik MK ini memengaruhi putusan MK soal syarat peserta Pilpres itu bisa berpengaruh meskipun putusan MK sebelumnya mengikat, final and binding? Ya, kita harus lihat ini kan ijtihad konstitusi, ya. Belum ada, kata Pak Jimli sendiri, belum ada presiden sebelumnya. Ada semua hakim konstitusi dilaporkan di dalam gradasi publik yang luar biasa seperti ini. Kalau yang gradasi publiknya biasa-biasa saja, saya pernah melakukan itu ketika MK membuat putusan yang salah dan tidak mau diubah sama sekali. Nah, karena itu nanti akan kita lihat sejauh mana ijtihad dari Majelis Kehormatan. Jangan lupa, Prof. Jimli itu pernah bikin terobosan ketika dia menjadi ketua DKPP yang menghidupkan kembali Hovifah kan sebagai calon Gubernur Jawa Timur yang sudah dicoret oleh KPU. Walaupun perintahnya tidak langsung. Jadi dia mengambil keputusan etik, lalu keputusan etik itu memaksa anggota KPU untuk menetapkan kembali Hovifah. Nah sekarang bisa jadi diambil sebuah keputusan etik, yaitu memberhentikan Anwar Usman, let's say misalnya begitu, lalu memerintahkan hakim konstitusi lainnya untuk menyidangkan kembali. Dan kalau tidak dilakukan maka mereka pun akan diberhentikan secara permanen. Misalnya begitu. Nah, soalnya adalah perbedaannya kalau DKPP itu masuk dalam sistem permanen di dalam pelaksanaan pemilu kita. Tapi kalau MK ini kan hanya institusi yang sifatnya ad hoc. Tetapi sekali lagi public support akan membuat MK saya kira akan berani untuk memutuskan hal-hal yang barangkali tidak kita pikirkan sebelumnya. Hanya memang satu yang saya garis bawahi, mudah-mudahan Prof. Jimli tidak dalam arena konflik of interest juga, ya kan? Karena Prof. Jimli konon melipir juga ke salah satu calon yang justru menjadi pusat konflik hari ini. Begitu. Oke, tapi itu yang harus dibuktikan di putusan MK pekan depan. Terima kasih atas ulasannya, Bung Refli Harun yang sudah bergabung, pakar hukum tata negara. Kami juga tadi sudah coba menghubungi Arief Sahudi, kuasa hukum Al-Masaki Biru yang merupakan penggugat batas usia Capres-Cawapres tapi tidak terhubung. Terima kasih atas waktunya.